Jadilah, kenang dan ambillah pelajaran dari kisah Ayyub alaihissalam, di mana dia pada saat menyeru Tuhannya bahwasanya aku ditimpa penyakit dan engkau adalah zat yang maha pengasih atau zat yang pengasih di atas semua yang mengasihi. Maka di sini ayat-ayat ini menjelaskan memang ada sakit, namun kita dipandu bahwasanya penciptanya Allah dan tentu yang bisa memberikan kesembuhan juga hanya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita panduan hidup, yaitu Al-Quran. Lalu Allah bukan hanya jadikan sebagai panduan hidup dalam arti kata menemukan tata cara hidup kita dalam mencari halal dan haram, tetapi juga menyempurnakan dengan cara memberikan kita solusi-solusi. Di antaranya kalau orang sakit, Allah menjadikan Al-Quran dengan membacanya itu bisa menjadi obat, dan itu adalah obat yang paling utama dari semua obat yang selama ini kita tahu di muka bumi. Sebagai seorang muslim, kita tidak akan pernah mendahulukan pengobatan medis sebagaimana akan kita titik beratkan nanti di khutbah kita ini insyaAllah. Namun kita akan mendahulukan yang berhubungan dengan masalah ilahiyah, dengan ketuhanan dan tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sedang sehat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan sehat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Maka kita tinggal menikmati dan bersyukur kepadanya. Allah menjanjikan orang yang bersyukur akan dipertahankan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka kau akan tambah atau pertahankan. Dan kalau kita sedang sakit, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit itu Allah, dan hanya bisa menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dengan hikmah tentunya yang Allah inginkan. Namun Al-Quran jangan pernah dilupakan, karena dia adalah obat utama dari semua penyakit. Penyakit apapun sifatnya, mau penyakit jiwa, mau penyakit badan, semuanya bisa diobati dengan Al-Quran. Dan tidak boleh ada keraguan dalam hati seorang muslim berhubungan dengan masalah ini. Sayangnya, poin ini yang banyak luput dari kaum muslimin. Karena begitu sakit, yang didahulukan adalah bagaimana berobat secara medis. Padahal ini adalah ikhtiar yang ketiga sebagaimana akan kita sebutkan susunannya nanti. Allah mengingatkan dalam surah Al-Isra tentang kedudukan Al-Quran sebagai syifa atau obat. Surah nomor 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran, benar-benar dia adalah obat dan kasih sayang atau rahmat bagi orang-orang beriman. Demikian pula dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 57. Allah subhanahu wa ta'ala juga menekankan masalah ini. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatu min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur. Hai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan, maksudnya Al-Quran di sini, dari Tuhan kalian sebagai panduan hidup sekaligus obat penyembuh atas penyakit yang ada di dada. Sementara kita kalau ikhtiar yang lain, maka susunannya adalah dilakukan setelah itu tentunya sebagaimana akan kita sampaikan nanti. Banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan dan menyampaikan kepada kita